Tujuan pembelajaran kali ini pun yang pertama adalah menjelaskan pengertian PLDP dan SPLDP, menentukan ukuran penyelesaian menggunakan metode grafik, substitusi, eliminasi, dan gabungan, menerapkan SPLDP dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir menyajikan langkah-langkah penyelesaian SPLDP secara runtut, jelas, dan benar. Nah, langsung saja yang pertama adalah sejarah PLDP akan dijelaskan oleh Dimas. Oke, di sini ada sejarah SPLDP. SPLDP ini adalah merupakan kepanjangan dari sistem persamaan linear dua variabel. SPLDP ini sudah digunakan sejak sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, tepatnya pada masa Babilonia. Yang dibuktikan dengan adanya tabel YBC yang menunjukkan penyelesaian masalah dengan persamaan linear. Namun istilah linear equation baru diperkenalkan pada abad ke-17 oleh matematikawan asal Prancis, yaitu René Descartes pada tahun sekitar tahun 1596 sampai 1650. Kemudian ada pencetus geometri kartesian yang menghubungkan antara aljabar dengan geometri. Yang tadi ini tabel YBC 465 itu yang ini ya, tablet. Selanjutnya pada tahun 1811 Carl Friedrich Gauss memperkenalkan metode eliminasi Gauss sebagai cara sistematis untuk menyelesaikan SPL. Salah satunya digunakan dalam penentuan orbit asteroid. Nah, metode eliminasi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear pertama kali dicatat oleh Isaac Newton pada tahun 1670. Pada tahun 1810, Carl Friedrich Gauss mengembangkan notasi eliminasi sistematik yang kemudian dipakai dalam pemecahan persamaan kuadrat terkecil, dan sejak tahun 1950-an dikenal sebagai eliminasi Gauss. Metode ini kemudian disempurnakan menjadi eliminasi Gauss-Jordan yang dinamai untuk menghormati Gauss dan Wilhelm Jordan. Jordan seorang insinyur Jerman di geodesi, juga turut berkontribusi melalui bukunya, yaitu Handbuch der Vermessungsquationen yang membahas penyelesaian sistem persamaan linear. Mungkin untuk sejarah sekilas saja ya, langsung ke materi selanjutnya. Oke ya, kita langsung masuk saja. Sebelum ke persamaan linear, sistem persamaan linear dua variabel, maka akan kita ulas sedikit tentang persamaan linear dua variabel atau PLDP. Nah, di minggu kemarin kita sudah belajar PLSP atau disebut persamaan linear satu variabel. Nah, sekarang akan kita lanjut ke persamaan linear dua variabel. Nah, persamaan linear dua variabel itu adalah sebuah bentuk relasi yang sama dengan pada bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan keduanya merupakan satu. Dikatakan persamaan linear karena pada bentuk persamaan ini jika digambarkan dalam bentuk grafik, maka akan terbentuk sebuah grafik lurus. Contoh grafiknya kayak gini ya. Ketika merupakan PLDP, misal nanti di sini ada titik Y sama X di sini. Nanti ketika dimisalkan lagi, maka akan di sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Maka ketika kita tarik garis lurus, maka akan membentuk sebuah garis lurus.
Nah, persamaan linear di sini tuh linearnya tuh berasal dari kata line atau garis. Maka ketika grafiknya digambarkan maka akan membentuk garis yang lurus. Nah, ciri-ciri PLDP itu ada 3 komponen penting. Yang pertama, menggunakan relasi sama dengan atau notasi sama dengan. Udah jelas ya, karena di sini juga persamaan, otomatis notasi atau relasinya akan sama dengan. Yang kedua, memiliki 2 variabel yang berbeda. Nah, sudah jelas karena ketika persamaan linear 2 variabel otomatis harus memiliki 2 variabel. Jika lebih maka tidak akan disebut PLDP. Jika 1 disebut PLSP, maka jika 3 atau lebih nantinya akan persamaan linear 3 variabel, 4 variabel dan seterusnya. Nah, yang terakhir itu kedua variabelnya berpangkat 1. Variabel berpangkat 1. Nah, kenapa harus berpangkat 1? Karena ketika kalau lebih dari pangkatnya 1, maka grafiknya pun tidak akan membentuk garis lurus. Misal nantinya tuh contoh notasinya tuh y sama dengan x kuadrat. Nah, jika seperti ini, maka grafiknya tuh tidak akan membentuk garis lurus, melainkan membentuk parabola seperti ini. Sehingga tidak bisa disebut persamaan linear. Nah, ini ada bentuk umum dari PLDP. Ada kan sudah dijelaskan juga kemarin ya, dalam persamaan linear itu ada koefisien, variabel dan konstanta. Nah, ada AX plus BY sama dengan C. Nah, A di sini itu adalah koefisien. Ada yang tahu koefisien itu apa? Koefisien yang sama-sama variabel. Ya. Nah, intinya koefisien itu adalah sembarang angka yang ada ataupun sembarang angka untuk mengalikan variabel. Nah, variabelnya itu berarti di sini ada X dan Y. Variabel itu adalah angka apa sih? Variabel itu adalah notasi huruf yang nantinya bisa diisi oleh sebuah angka. Nah, selanjutnya adalah konstanta. Konstanta di sini tuh intinya tuh adalah angka yang berdiri sendiri. Notasi ini tuh bisa juga ditulis seperti AX plus BY min C. Nah, C di sini tuh merupakan konstanta karena tidak ada variabel yang menyertainya. Sedangkan koefisien itu harus ada variabel yang menyertainya. Contoh 2x plus 3y dikurang 5. Nah, mana yang merupakan koefisien mana yang merupakan variabel dulu? Yang pertama ada x dan y. Nah, karena ada 2 ya, berarti harus ada 2 variabel juga. Mana yang merupakan konstanta? 5 min 5. Nah, karena kan tidak ada variabel yang menyertainya. Berarti yang disebut koefisien ada 2 dan 3. Ya, nah seperti itu ya. Sesuai dengan tadi ya, ada. Nah, ada harus dengan syarat A, B tidak sama dengan 0. Kenapa ada B harus tidak sama dengan 0? Karena jika A dan B sama dengan 0, maka X dan Y nya tidak akan ada nilainya. Contoh 0x plus F. Ya intinya misal A nya 0, B nya 0 sama dengan 5, maka X dan Y nya kan pasti 0 ya. 0 kali X 0, 0 kali Y 0, maka 0 sama dengan 5. Nah, ini kan tidak ini ya, tidak apa sih, tidak konsisten. Dan hasil X dan Y nya pun tidak dapat ditentukan. Maka dengan ini syaratnya tuh A dan B nya tuh harus tidak sama dengan 0. Boleh. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Variabel, 2 variabel, misalkan X dan Y yang nilainya dapat berubah. Nah, koefisien angka yang mengalihkan variabel. Dalam hal ini ada A dan B. Selanjutnya ada konstanta, nilai tetap di sisi kanan
latih dulu ya contoh soal. Ada di sini ada 4 soal. Yang pertama ada X plus 5 sama dengan 27. Nah, menurut kalian ini tuh merupakan persamaan linear dua variabel atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena variabelnya cuma satu. Karena variabelnya cuma satu, yaitu X. Sisanya adalah konstanta. Berarti ini bukan PLDP. Yang kedua, 2X plus 6Y sama dengan 11. Apakah ini merupakan sistem persamaan dua variabel? Ya, kenapa? Karena ada dua variabel. Ya, betul. Berarti yang nomor 2 betul. Kita masuk ke nomor 3, ada X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 34. Apakah ini merupakan sistem persamaan linear dua variabel? Kenapa? Padahal di sini kan ada dua variabel. Nah, betul. Karena di variabelnya ada pangkatnya. Ini tuh bukan disebut persamaan linear dua variabel, tapi disebut persamaan kuadrat. Yang terakhir, X min Y lebih besar dari 12. Apakah ini merupakan persamaan linear dua variabel? Bukan. Kenapa? Karena bukan persamaan. Karena Tidak sama. notasinya bukan sama dengan. Ini disebutnya pertidaksamaan. Lanjut. Nah, selanjutnya setelah kita memahami apa itu persamaan linear dua variabel, kita harus bisa dulu memisahkan sebuah variabel. Nah, di sini ada 3 cara. Sebelum masuk ke pemisahan, sudah paham dulu kan konsep PLDP itu seperti apa? Ada yang mau tanya dulu nggak? Sudah. Cukup ya, sudah cukup dipahami ya. Nah, yang pertama itu cara memisahkan variabel. Maksudnya memisahkan di sini tuh nanti ketika ada sebuah soal yang bentuknya soal cerita, nah nanti itu harus kita misalkan dulu. Nah, cara pemisahannya seperti ini dan nanti kita akan masuk langsung ke contohnya. Yang pertama adalah baca dulu masalahnya dengan teliti. Intinya harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan soal dan apa tujuan soal itu. Maka harus baca dulu soalnya dengan teliti. Nah, yang kedua tuh kita harus tentukan dua besaran yang tidak diketahui. Nah, tentukan dua besaran yang tidak diketahui. Kita bisa membuat pemisahan huruf yang mudah diingat. Gunakan huruf pertama dari nama besaran. Contoh, P untuk panjang, L untuk lebar. Atau gunakan X dan Y jika tidak ada huruf yang spesifik. Semisal ya, ini ada satu buku dan ada dua spidol. Yang ketiga dulu. Setelah kita menentukan dua besarannya, maka kita tulis besarannya. Nah, contoh sederhana ya, kan bisa tuh dengan pemisahan. Misal ada di sini ada satu buku dan ada dua spidol. Maka kita misalkan dulu nih, spidol mau dimisahkan dengan huruf apa? S, sesuai dengan namanya ya. Buku mau dimisahkan dengan Y. Maka ketika kita punya dua spidol dan satu buku, maka ada dua S dan satu B. Buku tadi B kan? Oh Y. Oh, maaf. Nanti 2S dan 1 Y. Nah, seperti itu. Kita akan masuk langsung ke contoh soal. Nah, Randi membeli 2 Al-Quran dan 3 juz amma untuk pengajian di rumahnya. Jika jumlah harga yang dibayar Randi adalah 20.000, bagaimana bentuk PLDP di atas? Nah, untuk menjelaskan soal tersebut, maka kita perlu pemisahan dulu. Memisalkan dulu apa yang perlu dimisalkan dan nantinya akan kita tambahkan sehingga terlihat hasilnya berapa. Contoh untuk Al-Quran, ada yang Al-Quran mau dimisalkan dengan huruf apa? A. Ya. Berarti kita tulis dulu di sini pertanyaan saya. Kita tulis dulu dengan jelas nomor 1 ya. Al-Quran sama dengan A. Kemudian
Ada apa lagi selain Al-Quran? Juz aman. Kita tulis lagi. Juz aman. Mau dimisalkan dengan huruf apa? J. J. Nah, J ya. J. Maka ketika kita punya 2 Al-Quran dan 3 juz amma, notasinya bakal seperti apa? 2A. 2A Al-Quran, 2A, dan satu lagi 3J. 3J. Nah, betul, 3J. Nah, jika jumlah harga yang dibayar tadi adalah 20, maka 20 di sini itu adalah gabungan dari harga 2 Al-Quran ditambah 3 juz 3 juz amma. Maka bisa kita notasikan gimana? 2A tambah Ditambah 3J sama dengan 20.000. 20.000. Nah, maka gabungan ini merupakan bentuk PLDP. Kenapa? Karena ada 2 variabel, yaitu variabel A dan J. Ada koefisiennya juga, yaitu 2 sama 3. Nah, berarti ini merupakan Konstan. Nah, tadi lupa dijelasin ya. Kalau misal A plus 2B. Nah, maka A di sini tuh juga punya apa sih? Juga punya koefisien meskipun tidak ditulis nilainya. Berapa nilainya? 1. Nah, seperti itu ya. Tadi udah dijelasin. Yap. Nah, ini adalah hasil dari PLDP tersebut. Nah, setelah kita mengenal tentang PLDP, bagaimana cara pemisahannya, maka kita akan masuk ke sistem persamaannya. Sistem persamaan linear dan sistem PLDP itu sebenarnya sama konsepnya, cuman ada yang berbedanya. Nah, akan dijelaskan oleh Tesaka. Oke, baiknya anak-anak, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Ada yang namanya sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, bedanya pada materi ini, kalau tadi cuman persamaan linear 2 variabel. Sekarang ada tambahan kata sistem. Nah, kata sistem di sini itu bisa diartikan sebagai kesatuan dari beberapa persamaan linear 2 variabel yang memiliki variabel sejenis. Jadi, intinya SPLDP itu harus terdiri dari 2 persamaan. 2 persamaan itu harus memiliki variabel yang sama. Oke, paham? Paham. Selanjutnya ada bentuk umum dari SPLDP. Nah, kalau tadi kan di PLDP itu cuma ada 1 persamaan. Kalau di SPLDP itu ada 2 persamaan. Nah, ada ya di layar bentuk umumnya ada A1X ditambah B1Y sama dengan C1 dan A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Nah, bentuk umum ini itu bisa dikaitkan dengan ciri-ciri dari SPLDP. Yang pertama, cirinya ada terdiri dari 2 persamaan linear. Ada 2 ya, betul ya? Ada 1, ada 2. Terus ada memiliki 2 variabel. Ingat kalau di SPLDP, persamaan 1 dan 2 harus memiliki variabel yang sama. Di sini ada apa? X, Y, Dan juga harus X, Y. Oke ya. Tidak boleh memiliki variabel yang berbeda. Terus pangkat variabelnya itu harus 1. Nah, pangkat dari X dan Y ini harus 1 karena kalau 2 itu bukan merupakan persamaan linear. Terus yang keempatnya itu solusi berupa pasangan. Nah, jadi pada sistem persamaan linear variabel ini kita bisa menentukan nilai X dan Y secara bersamaan gitu. Nah, yang kelima itu ada grafiknya itu berupa garis lurus karena merupakan sistem persamaan linear. Maka nanti grafiknya itu merupakan garis lurus. Nah, ada contohnya ya, ada 2x tambah 3y sama dengan 12, x dikurangi 2y sama dengan 1. Nah, kenapa dikatakan SPLDP? Karena memiliki variabel
Oke, lanjut. Gimana, paham nggak tentang ciri-ciri SPLDP sebelum ada pertanyaan lebih lanjut? Paham. Lanjut. Oke, Sarah, ini yang pertama merupakan SPLDP atau bukan? Iya. Berapa? Karena ada 2 variabel. Oke, 2 variabel ya. Najwa, yang kedua SPLDP bukan? Bukan. Kenapa? Karena yang pertama X-nya berpangkat. Oke, jadi bukan SPLDP ya, karena ada pangkat 2. Zahra yang ketiga SPLDP bukan? SPLDP ya. Nah, meskipun bukan variabelnya X dan Y, merupakan SPLDP karena variabel itu tidak harus X dan Y ya, bisa menggunakan huruf yang lain. Nah, Najwa yang terakhir SPLDP atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena variabelnya cuma X aja. Oke, jadi itu termasuknya satu Variabel. Oke, berarti paham ya tentang bentuk umum dan ciri-ciri dari SPLDP? Paham. Lanjut. Nah, pada metode penyelesaian SPLDP ini ada 4 cara. Yang pertama itu ada grafik, substitusi, eliminasi, dan gabungan. Gabungan ini terdiri dari substitusi dan eliminasi. Nah, yang saya akan bahas ini hanya satu dan yang lainnya itu akan dibahas oleh rekan-rekan saya yang lainnya. Yang saya akan bahas itu tentang metode grafik. Nah, pada metode grafik ini nanti kita akan menggambar pada bidang koordinat gitu. Nah, karena pada SPLDP itu ada 2 persamaan kan ya. Jadi nanti pada bidang koordinatnya itu pasti akan ada 2 garis lurus. Nah, 2 garis lurus itu berpotongan. Perpotongan inilah yang menjadi solusi dari SPLDP. Nah, tidak lupa juga garisnya itu berupa garis lurus karena merupakan persamaan-nya. Oke, lanjut. Nah, ada langkah-langkah yang harus kita terapkan ketika menggunakan metode grafik. Yang pertama itu ada cari titik potong dengan sumbu X atau buat Y sama dengan 0. Yang keduanya ada cari titik potong dengan sumbu Y atau buat X sama dengan 0. Nah, yang ketiga itu kita bisa langsung menggambarkan sumbu koordinat dengan skala yang sesuai gitu ya, disesuaikan butuh sampai angka keberapa kita untuk menggambarkan bidang koordinat itu. Nah, yang keempatnya kita langsung plotkan kedua titik di tiap persamaan. Lalu ketika sudah ditentukan tiap titik dari persamaan, kita bisa menarik garis lurus sesuai titik tersebut. Nah, yang kelimanya itu kita bisa melihat titik potongnya itu terletak pada bagian mana. Nah, nanti ketika sudah diketahui titik potongnya, kita bisa menentukan solusi dari SPLDP tersebut. Nah, yang keenam, untuk memastikan kembali bahwa jawaban kita itu benar sesuai, kita bisa cek kembali hasilnya dengan mensubstitusikan ke persamaan awal. Nah, pada langkah 1 dan 2 ini kita harus mengerjakan ke masing-masing persamaan. Jadi kan ada 2 persamaan ya. Nah, persamaan 1 itu harus mencari sumbu X dan sumbu Y. Persamaan 2 pun begitu, harus mencari sumbu X dan sumbu Y-nya gitu. Nah, agar lebih memahami dan menguasai, mari kita langsung saja ke contoh soal ya. Boleh dilanjut. Nah, contohnya itu adalah tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan ini menggunakan metode grafik. Kalau kita ditanya himpunan penyelesaian, berarti kita harus mencari nilai X dan Y. Contoh ya. X tambah sama dengan 10 dan X tambah Y sama dengan 6. Nah, ini ada soal yang akan kita selesaikan menggunakan metode grafik. Yang pertama,
sendiri, berarti kita harus membagi dengan 2 ya, membagi dengan angka 2. Jika ini dibagi 2, maka luas kanan pun harus dibagi dengan 2. Maka X-nya jadi 5. kita sudah mengetahui nih titik potong terhadap sumbu X dari persamaan pertama. Yang selanjutnya mencari titik potong dengan sumbu Y atau membuat X sama dengan 0. X sama dengan 0. Nah, sekarang siapa yang kita ganti? X. Berarti 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 10. Ya. Terus? Karena ini habis ya, 0. Berarti tinggal Y sama dengan 10. Nah, kita udah dapat nih langkah 1 dan langkah 2 pada persamaan pertama. Lanjut, kita mencari langkah 1 dan langkah 2 pada persamaan kedua. Nah, yang pertama ada kita buat Y sama dengan 0. Berarti X tambah Y sama dengan 6. Siapa yang kita ganti? Y. X tambah 0 sama dengan 6. Berarti X sama 0? X sama dengan 6. Nah, sekarang langkah kedua kita buat X sama dengan 0. X tambah Y sama dengan 6. Berarti yang kita ganti X. 0 ditambah Y sama dengan 6. Berarti Y sama dengan 6. Nah, ini kita sudah menamatkan langkah 1 dan 2. Ketika kita sudah menamatkan langkah 1 dan 2, kita bisa membuat kesimpulan menggunakan tabel ya. Kita bisa menggunakan tabel. Misalnya ini ada 2X tambah Y sama dengan 10. X tambah Y sama dengan 6. Nah, kita bisa mensubstitusikan atau memasukkannya ke dalam tabel supaya lebih rapi ketika kita nanti mencari bidang koordinatnya. Nah, kita isi pada persamaan pertama nih, pada persamaan pertama. Ketika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya 5. Nah, ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya 10. Pada persamaan 2 yang ini, ketika Y-nya sama dengan 0, X-nya 6. ketika X-nya sama dengan 0. Nah, kita sudah mendapatkan 4 titik yang akan kita cari nanti pada bidang koordinat kartesiusnya. Nah, terus kita bisa buat nantinya tulis dengan solusi berpasangan. Kalau ini jadi apa solusi berpasangannya? 5,0. 5,0. Ini 0,10. 0,10. Terus yang ini 6,0. 0,0. Terakhir 0,6. 0,6. Jadi nanti akan ada 4 titik yang akan kita cari pada bidang koordinat kartesius. Nah, selanjutnya nih ada gambar sumbu koordinat dengan skala yang sesuai. Nah, tapi saya sudah membuat bidang koordinatnya supaya kita sambil praktek nantinya ya menentukan titik-titik yang sudah kita temukan. Yang keempat ada plot kedua titik adanya persamaan. Kita plot dulu titiknya. Siapa yang mau bantu atau boleh tunjuk?
dan koordinatnya. Paham? Paham. Oke, masih ada yang mau tanyain nggak? Tidak. Cukup? Oke, bersih. Oke, kita udah dapat satu nih garis lurusnya dari persamaan pertama. Ini baru persamaan pertama. Nah, yang kedua, Yayan deh maju. Aduh, mau Yayan nih. Ya, mau ini mau maju ya? Oke, maju. Nih Yayan, yang kedua ada titik 6,0 sebelah mana? Stop, titipin dulu. Ya. Terus titik 0,6. Ya. Nah, udah ada kan? Udah ada titiknya ya? Ada di sini terdapat 6, di sini juga ada 6. Boleh pasangin. Oke. Nah, persamaan kedua ditemukan ya, ada garis lurus yang baru ketika sudah menentukan garis lurus yang kedua. Oke, makasih Citra dan Yayan yang sudah membantu saya ya menentukan pada bidang koordinatnya. Nah, udah kelihatan belum? Ada 2 garis lurus. Kelihatan nggak ada yang berpotongan? Ada. Ada yang berpotongan. Nah, kita lihat, kelihatan nggak? Kelihatan kan? Nah, yang berpotongannya ini ke bawah mengarah ke angka 4 ya. Yang ke pinggirnya mengarah ke angka 2. naik. Aduh. Angka 2. Ya. Nah, jadi ketika kita sudah menentukan 2 garis lurus, nanti ada titik yang berpotongan. Nah, lihat berpotongannya itu kan di sini ya. Nah, lihat ke sumbu X itu ke angka berapa? Ke angka ke sumbu Y ke angka berapa? 2. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan 2X tambah Y sama dengan 10 dan X tambah Y sama dengan 6 adalah 4 dan 2. Jadi, kita dengan grafik ini bisa menentukan ya nilai X dan Y-nya gitu. Ya, terus saya jadi nah, nanti kesimpulannya seperti ini ya. Jadi himpunan penyelesaian dari 2X tambah Y sama dengan 10 dan X tambah Y sama dengan 6 adalah 4 dan 2. Nah, ketika kita sudah menemukan jawaban yang kita cari, kita bisa cek kembali agar memastikan jawaban kita itu benar dan sesuai gitu. Nah, tadi berapa titiknya yang kita dapat? X-nya berapa? 4. Y-nya 2. Nah, kita substitusi ke persamaan yang awal. Yang awal itu ada 2X tambah 10. Kita substitusi. X-nya berapa? 4. Y-nya 2. Nih, operasikan 2 kali 4 8. 10. 10 sama dengan 10 bukan? Iya. Berarti ini memenuhi untuk persamaan yang pertama. Sekarang coba yang kedua. X tambah Y sama dengan 6. X-nya berapa? 4. Tambah 2. sama dengan 6. 4 tambah 2? 6. Nah, ini juga sama ya? Ya. Memenuhi. Jadi jawaban kita itu benar. Yeay. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang senantiasa mendengarkan dan membantu. Semoga digantikan dengan amal yang lebih baik. Terima kasih. Amin.
selain cara grafik yang lumayan mungkin agak rumit ya, ada cara yang lebih simpel lagi. Yang pertama itu ada metode substitusi yang akan dijelaskan oleh Teh Imas. Oke, sekarang masuk ke metode atau cara yang kedua, yaitu metode substitusi. Metode substitusi ini cukup simpel ya, hanya ada beberapa langkah. Yang pertama itu mengubah satu persamaan menjadi bentuk Y sama dengan C, Y plus D, atau Y sama dengan bentuk AX plus B. Misalkan A1X tambah B1Y sama dengan C1, A2X plus B2Y sama dengan C2. Jadi maksudnya itu merubah yang langkah yang pertama itu merubah salah satu persamaan menjadi bentuk seperti itu. Jadi misalkan dari yang kita itu merubah dari salah satunya, mau yang persamaan ini tuh yang pertama disebut persamaan pertama, ini disebut persamaan kedua. Misalkan kita itu mau merubah dari yang persamaan pertama, misalkan jadi A1X sama dengan C1 min B1Y. Maksudnya seperti itu, ngerti nggak? Ya. Kalau saya gampang untuk lebih memahaminya. Misalkan contoh misalkan 4X min 2Y sama dengan 8 dan 3X plus Y sama dengan 6. Ini sudah memenuhi sistem persamaan linear dua variabel belum? Sudah. Oke. Berarti tips juga ya, kalau mau merubah itu kan tadi yang pertama itu merubah, cari yang variabelnya konstan, koefisiennya 1. Nah, ini kan koefisiennya di sini yang koefisiennya 1 yang mana? Yang ini 1. Ya. Koefisiennya 1. Maksudnya 1. Iya. Nah, jadinya yang Y. Nah, untuk Koefisien angka mempermudah, pilih yang koefisiennya yang ada koefisiennya 1. Angka 1. Iya, angka 1. Kan kalau 1 kan semua juga 1, ini 1 gitu. Misalkan yang ini jadi si Y-nya itu jadi persamaan 2 yang dirubah ya. Ya, Bu. Ini persamaan 1. Jadi dirubah seperti tadi bentuknya. Y sama dengan 6 min 3X seperti itu. Ngerti, Bu. Oke, setelah nah ini tuh jadi persamaan 3. Langkah selanjutnya kita substitusikan. Kan ini sudah diketahui Y-nya, disubstitusikan ke persamaan yang pertama. Berarti gimana? Jadi Y ini tuh diganti dengan persamaan yang ke 3. Y-nya berapa berarti? 6 dikurangi 3X 3X sama dengan 8. 8. Nah, selanjutnya kita operasikan 4X min ini 2 dikali 6 12. 2 min 2 dikali 6 Min 12. Min 2 kali 3. min 2 dikali min 3X 6X 6X sama dengan 8. Selanjutnya kita operasikan yang sejenis.
plus 12. Ya, jadi 10x Sama dengan 12 plus 8 plus 12. Kenapa ini jadi plus? Karena pindah ruas. Kedua ruas ditambah 12. Kalau kita pengen ngilangin 12, maka kedua ruas tambah 12. Begitu. Berarti 10x sama dengan 20. 20. Lalu x sama dengan 2. agar x-nya jadi x, agar 10x jadi nilainya x, maka kedua ruas dibagi 10. 10x pada 10. Iya, benar. 10 sama dengan hasilnya Sama dengan 2. 2. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan berarti tinggal si X ini boleh disubstitusikan ke persamaan 1 atau 2, maunya ke persamaan mana? Untuk boleh dapatkan nilai Y. Yang 2. Ya. Ini ya. Yang bawah, Bu. 3x plus Y sama dengan 6. Berarti jadi gimana? 3 dikali 2 tambah Tambah Y. Y sama dengan kurung di 2. Selanjutnya 3 kali 2 6. tambah Y sama dengan 6. kesini aja ya. Ya. Berarti Kalau di Yes. 6. Kedua ruas dikurangin 6. agar di sini hanya terdapat Y, maka kedua ruasnya harus dikurangi 6.
Oke, setelah kita belajar metode substitusi, pun ini masih lumayan agak tricky ya, karena kita harus memindahkan dulu, terus kayak ada yang dikurangi, ada yang dikalikan. Nah, ada metode yang jauh lebih simpel dari kedua metode tadi. Yang pertama tadi metode apa? Grafi. Yang kedua Substitusi. Nah, metode ketiga adalah metode eliminasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada yang tahu nggak eliminasi itu kira-kira menurut pemahaman kalian itu apa? Menghilangkan, mengurangi, menghapus. Membuang. Kalau di membuang bisa, intinya kayak ini, metode eliminasi adalah cara menyelesaikan SPLDP dengan menghilangkan atau mengeliminasi, betul ya? Salah satu variabel sehingga diperoleh persamaan linear satu variabel yang mudah diselesaikan. Nah, dalam metode eliminasi kita cuma butuh dua langkah. Kita eliminasi variabel X, maka kita akan menemukan nilai Y. Jika kita mengeliminasi variabel Y, maka kita akan menemukan nilai X. Nah, untuk mempermudah, kita akan coba dulu ya untuk nah, selanjutnya ada langkah-langkah metode eliminasi. Yang pertama adalah kita harus menyamakan koefisien dan salah satu variabel yang akan dieliminasi. Maksudnya salah satu koefisien itu gimana? Misal kita punya dua persamaan, 3x plus y sama dengan 17, 5x plus 2y sama dengan 6. Nah, sebelumnya dilihat dulu ya, sistem persamaan linear dua variabel itu tidak terpaku pada dua persamaan saja, bisa 3 persamaan, bisa 4 persamaan ataupun lebih. Tapi dinote aja variabelnya cuma 2, jadi x dan y. Nah, kalau kayak gini, kita kembali lagi ya, kita samakan koefisiennya. Salah satu variabel, kita samakan koefisien salah satu variabel yang akan dieliminasi. Contoh, dari persamaan ini mana yang akan kita eliminasi? Y ya, Y. Kita akan membuang Y, berarti kita harus gini ya. Nah, sebelum itu, apakah koefisien dari persamaan 1 Y, dari persamaan 1 yang Y-nya dan dari persamaan 2 sama nggak? Tidak. Nah, untuk menyamakan koefisien, kita bisa mencari KPK dari kedua persamaan tersebut, kedua koefisien dari variabel tersebut. Maka KPK dari yang ini koefisien dari Y-nya berapa? 1. Yang ini koefisien dari Y-nya 2. Maka KPK dari 2 dan 1 adalah 2. Nah, bisa kita ini karena kan kita ingin mencari, berarti kan kalau ini dikali 2 berarti harus jadi 2Y. Maka ini tidak perlu dikali lagi, maka ini harus tetap dikali 1. Nah, berarti ini tinggal kali 2, ini kali 1. Nah, kita kalikan semua persamaannya. Maka dari pertama dulu, 3x dikali 2 6x ditambah 2y sama dengan 34. Lanjut yang kedua, 5x plus 2y sama dengan 6. Nah, berarti kita kalau 1 berarti sama saja ya. 5x plus 2y sama dengan 6. Nah, otomatis koefisiennya udah sama ya. Nah, kita akan lanjut ke sama, kan kita udah menyamakan yang koefisien y-nya. Maka kita akan lanjut kurangkan atau jumlahkan kedua persamaan untuk menghilangkan variabel tersebut. Kira-kira 2y sama 2y kita kurangkan atau kita tambahkan sehingga hasilnya jadi 0. Karena dua-duanya positif. ini ya, apa sih operasinya? Kan coba kalau kita ganti ini jadi min ya, maka ini akan Tambah. ya, kita akan tambah 2y ditambah min 2. Jadi hasilnya 0. Kan kalau dikurang mah 2y dikurang min 2y. Maka ini kan min sama ini jadi positif ya. Jadi 2y ditambah 2y 4y. Oh ya, sama dengan 4. Maka tidak kan? Nah, berarti kita sesuaikan lagi dengan
kita balik lagi ya, fokus saja biar lebih memudahkan dulu. Nah, berarti ini dikurangi 6x dikurang 5x jadi x. 2y dikurang 2y 0. habis tambah 0 sama dengan 34 dikurang 6 28. 28. Nah, ini kebetulan nih x tambah 0 jadi x. Sudah didapat juga x. Nah, sehingga didapat nilai x-nya. Nah, selesaikan kesalahan keluaran satu variabel yang diperoleh. Nah, kita sudah menyelesaikan nih ketika kita mengeliminasi y, maka sesuai dengan yang tadi akan didapat nilai x-nya. Nah, ini sudah dapat ya nilai x-nya 28. Nah, selanjutnya kita akan ulangi langkah 1 sampai 3 untuk mencari variabel yang lain. Ketika kan tadi kita udah mengeliminasi y ya, sekarang kita akan harus mengeliminasi x. Nah, berarti bagaimana 3x 5x ditambah y sama dengan 17 ditambah 2y sama dengan 6. Nah, kita lihat koefisien dari persamaan 1 dan persamaan 2 pada variabel x. Yang pertama ada 3, yang kedua ada 5. Maka untuk bedakan koefisiennya, maka untuk menyamakannya kita harus Kali 5. di yang persamaan pertama kali 5, yang persamaan kedua kali 3. Nah, untuk mempermudahnya kita tinggal lihat aja koefisien yang pertama kan 5. Ya udah, koefisien yang pertama kita kalikan dengan persamaan yang pertama. Koefisien yang pertama kita kalikan dengan persamaan yang kedua. Jadi tinggal membalik saja kalau mencari katakannya sulit ya. Berarti ini kita tinggal kali 5 ini kali 3. Nah, berarti 3x dikali 5 15x 15x ditambah y kali 5 5y sama dengan 17 kali 5 ya 7 kali 5 35 5 simpen angka 3 1 kali 5 Nah, lanjut ya. 5x dikali 3 15x ditambah 6y sama dengan sama dengan 18. Nah, kita udah nemu nih plus 15x dan plus 15x juga. Maka ini dikurang atau ditambah? Dikurang. Dikurang, berarti ini hasilnya ditambah plus sama plus kan? Oh iya maaf. Oh iya benar. 5y dikurang 6y min y atau min 1y ya. Nah, sama dengan 85 67. Nah, ini kan plus minus ya, berarti plus kali minus jadi min. Berarti 0 min 1y sama dengan 67. Maka min y sama dengan 67. Nah, sama dengan karena ini min, kan kita ingin mencarinya nilai y ya. Nah, berarti kita tinggal bagi dengan min 1. Kita bagi kedua ruas dengan min 1. Maka ini hasil jadi y, yang ini jadi 67 dibagi min 1 min 67. Nah, setelah kita mengeliminasi mengeliminasi variabel y, kita dapat nilai x. Setelah kita mengeliminasi x, maka kita dapat nilai y. Nah, langsung saja karena sudah ketemu keduanya, kita tulis jadi HP-nya. Berarti kita tulis yang pertama dulu, x-nya berapa? 28. Y-nya min 67. Nah, sudah kita dapat himpunan penyelesaiannya. Lebih simpel kan? Cuman dua urutan langsung kita dapatkan hasil himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk melatih sudah paham dulu apa ada yang ditanyakan dulu? Paham ya bagaimana cara mana dulu yang ingin kita eliminasi, terus
Nanti kalau persamaannya nggak sama, kita kalikan dulu dengan berapa dengan KPK-nya. Kalau persamaannya sama mah, tinggal langsung aja dikurangi atau ditambahkan. Nah, untuk mempermudah ya, karena oh ya kita belum periksa dulu, kita periksa jawaban dengan substitusi persamaan awal. Kita coba ke yang ini aja ya. 3x plus y sama dengan 17. Maka 3 dikali x-nya berapa? 28. 28. 3 dikali 28 ditambah Min 67. min 67 sama dengan 17. 3 dikali 28 84. 84 dikurang berarti ya. Ya. 67 sama dengan 17. Maka hasilnya 17. Nah, berarti ini konsisten ya. Hasilnya sama. Berarti timbulan penyelesaiannya pun yang didapat kita sama. Ya. Nah, udah paham ya cara mengeliminasi? Sudah. Kita akan langsung mulai dari contoh soalnya. Ini aja gabungan. Teman aja sisanya dia 15 menit lagi. Oke, kita skip lagi ya. Kita ke metode gabungan yang akan dijelaskan oleh Mas. Oh iya yuk, pokoknya yuk sama Bu Eda. Bu Eda. Materi terakhir. Mau dihukum. Kita ada contoh soal. Sama gue. Oke, sekarang kita masuk ke metode gabungan. Metode gabungan ini merupakan kedua metode yang digabungkan, yaitu dari metode eliminasi dan substitusi. Jadi langkah-langkahnya sama ya. Yang pertama mengeliminasi, langkahnya seperti tadi yang sudah dijelaskan Kak Jae. Dan yang kedua dilanjutkan dari hasil yang eliminasi tadi disubstitusikan. Untuk lebih memahami, kita langsung saja ke contoh soal ya. Oke, contoh soalnya ada 3x min 2y sama dengan 3, 2x min y sama dengan min 1. Masih ingat kan tadi bagaimana cara mengeliminasi dari suatu persamaan? Ingat. Sekarang mau yang dieliminasi yang mana? Yang Y. Variabel mana dulu? Y. Boleh. Oh. Berarti bagaimana yang ini kali berapa? Dikali 1. Yang ini 2. kali 2. Berarti yang 3x ini sama 3x min 2y sama dengan 3. Yang ini 4x kali 4x min 2y min 2y sama dengan min 2. min 2. Berarti ini dikurang atau ditambah? Ditambah. Dikurang. Ditambah dikurang. Ya. 3x dikurangi 4x Min 1. Min x. min x. Yang ini min 2 dikurangi min 2y. Y. No. Nya. Sama dengan yang ini 5. 1. Oh. Ini min 5. Jadi 5. Berarti min x sama dengan 5. Tadi agar x-nya positif bagaimana? Dibagi Tadi 1 dua-duanya. Oh iya. Min x dibagi min x dibagi 1 min 1 dan ini 5 dibagi min 1. Hasilnya X sama dengan 5. min 5. Sekarang sudah diketemui X sama dengan min 5. Setelah ini masih ingat gak harus kemana langkahnya? Ya, Kalau yang
Y sama dengan 3 ditambah 15 sama dengan 18. Min 2Y. 2Y sama dengan 18. Karena dia habis. Karena kita cuma Y. Agar koefisien dari Y hilang harus Dibagi dibagi berapa? min 2. Min 2Y per min 2. Berarti ini juga Dibagi min 2. 2 sama dengan Y Y min 9. min 9. Oke, sekarang sudah ditemukan ya nilai X nya sama dengan min 5 dan Y sama dengan min 9 gitu. Jadi HP sama dengan min 5 min 9. Sekarang seperti biasa terakhir kita ngecek kebersamaan satu ya. 3 dikali min 5 dikurangi 2 dikali min 9 sama dengan 3. 3 dikali min 15 Min 15. min Min 15. dikurangi 2 dikali min 9 Min 18. plus 18 sama dengan 3. Hasilnya 3. sama Y. sama ya. Ya. Sebelumnya ada yang belum ngerti nggak? Paham. Sok boleh diulang. Udah? Udah paham? Kalau udah paham kita masuk ke materi terakhir yang akan disampaikan oleh Rizky. Sama. Oke, sekarang ada materi terakhir ya, ada tentang penerapan SPLDP dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perlu kita ingat bahwa SPLDP ini itu sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita dalam sehari-hari gitu ya. Nah, jadi SPLDP ini itu tidak hanya teori, tapi sangat sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan perbandingan, harga, jumlah, atau kondisi tertentu. Nah, contoh yang pertama itu ada masalah keuangan. Misalnya nih, Nashwa membeli 2 roti dan 1 susu seharga 20.000. Nah, lalu Alia membeli 1 roti dan 2 susu seharga 25.000. Nah, Nashwa dan Alia kan tidak tahu ya berapa harga 1 susunya dan berapa harga 1 rotinya. Nah, dengan SPLDP ini kita bisa mencari nilai 1 roti dan 1 susu. Nah, yang kedua itu adalah masalah usia. Jika umur Rifki misalnya ditambah dengan umur Taufik 30 tahun dan umur Rifki dikurangi dengan umur Taufik itu 4 tahun. Nah, dengan SPLDP kita itu bisa mengetahui umur Rifki dan Taufik gitu. Yang sebelumnya kita tidak mengetahui karena yang diketahuinya cuma penjumlahan dan pengurangan. Nah, menggunakan SPLDP lah kita bisa mengetahui umur masing-masing. Terus ada masalah transportasi kayak misalnya kalau kita berpergian naik bus dan naik kereta itu seharga 50.000. Terus naik bus dan 2 kereta 80.000. Nah, dengan SPLDP kita bisa mengetahui harga tiket masing-masingnya gitu. Yang terakhir ada masalah produksi. Ini biasanya di dalam pabrik-pabrik digunakan juga. Misalnya ada sebuah pabrik menghasilkan 2 meja ditambah 3 kursi itu 40 unit. Nah, dan 4 meja ditambah 2 kursi itu 44 unit. Nah, kita kan tidak tahu ya berapa jumlah meja dan kursinya dari masing-masing produksi. Nah, dengan SPLDP kita bisa mencari jumlah meja dan kursi yang diproduksi. Jadi intinya SPLDP ini sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dalam menentukan suatu nilai
Tadi mau ada apa? Sebentar. Barang aja. Oke nih, soalnya cerita nih. Nah, kalau konteksnya udah ke kehidupan sehari-hari berarti tidak jauh dari soal cerita dengan realita nyata. Nah, sekarang ada sebuah masjid sedang mengumpulkan infak Ramadan. Nah, pada hari pertama jamaah memberikan 2 kotak nasi dan 3 botol air mineral dengan nilai total 45.000. Nah, pada hari kedua jamaah memberikan 3 kotak nasi dan 2 botol air mineral dengan nilai total 50.000. Nah, seperti biasa kita akan mencari harga 1 kotak nasi dan 1 botol air mineral. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Pak Jae bahwa kita harus memisalkan suatu variabel kalau soalnya cerita. Nah, kita membuatkan pemisalan. Misal nih, kotak nasinya mau dimisalin apa? X. Kotak nasinya XX. Terus air mineralnya apa? Air mineralnya Y ya. Nah, kalau kita udah memisalkan, kita bisa langsung mengubah dari soal cerita menjadi sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, yang pertama ada apa? Kotak nasi. 2x ditambah 3y sama dengan 45.000. Yang keduanya 3x 3x tambah 2y sama dengan 50.000. Nah, paham nggak cara mengubah ke bentuk SPLDT-nya? Ada yang masih bingung cara mengubah ke bentuk matematikanya? Dari soal cerita ke bentuk matematika, apakah sudah paham nggak? Sudah. Nah, kita kan ditanyakan berapa harga satu kotak nasi dan 1 air mineral. Kita bisa menggunakan SPLDT. Kita akan menggunakan metode gabungan. Nah, sekarang kan ada 2x tambah 3y sama dengan 45.000 sama 3x tambah 2y sama dengan 50.000. Mana dulu yang mau dieliminasi? Yang x. Berarti dikali berapa kalau mau eliminasi x? Kali 3. Kali 2. Oke. Berapa? 2 kali 3? 6x ditambah 6x ditambah 9y sama dengan 105. 135 ya? 135. Ya. 103. Benar tuh. Iya benar. Sekarang yang kedua. 6x 6x ditambah 4y 4y sama dengan 100.000. Nah, kita menggunakan tanda apa nih agar x-nya menghilang? Kurang. Berarti ini habis ya? Ya. Oke, 9 kurangi 4 5. sama dengan 35.000. Nah, agar y-nya menyisakan hanya y saja, maka kita membagi 5y dengan 5. Pun ini juga dibagi 5. Ini habis berarti y sama dengan 7.000 ya. 7.000. Nah, kita sudah mendapatkan nilai y. Kalau metode gabungan berarti selanjutnya apa? Substitusi. Mau bersama 1 atau 2? 1. Jadi ada 2x ditambah 3y sama dengan 45. Nah, kita sudah ketahui y-nya 7.000. Berarti 3 dikali 7.000. sama dengan 40.000. Nah, ini masih sama 2x
21, maka ruas kanan pun harus dikurangi dengan 21. Nah, berarti tinggal sisa 2x sama dengan berapa? 24.000. Nah, kita udah dapat nih 2x, tinggal menentukan x saja. Berarti kita langsung bagi dengan berapa? 2x bagi dengan 24.000 pun harus dibagi dengan 4. Habis sisa x sama dengan 12.000. Oke. Nah, jadi jangan lupa buat kesimpulan. Jadi harga satu nasi sama dengan 12.000 dan harga satu air mineral 7.000. Nah, kita sudah mendapatkan satu harga kotak nasi dan satu air mineral. Nah, kita bisa membuktikan mau yang mana? Mau yang satu apa yang dua? Kita berarti 3x ditambah 2y 2y sama dengan 50.000. Tadi 3 dikali berapa? 12 ya. Ditambah 2 kali berapa? 7.000. Sama dengan 50. Nah, 12.000 kali 3? 36. Ditambah 14.000. sama dengan harus 50.000. Ya. 36 tambah 14? 50.000. Sama dengan 50. Nah, jadi betul ya jawaban kita. Semua penyelesaiannya adalah cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Bapak Deputi sebagai moderator. Mungkin cukup sekian ya dari materi SPLDP ini. Apabila ini juga ada latihan ya yang bisa teman-teman latih, bisa pakai metode grafik, gabungan dan sebagainya buat latihan mandiri saja. Apakah ada pertanyaan dulu nggak seputar yang tadi kita sudah belajar mengenai PLDP, terus itu. Jika tidak ada, maka kesimpulan hari ini adalah sistem persamaan dengan dua variabel atau SPLDP itu adalah metode untuk menemukan solusi dua persamaan dengan dua variabel. Terdapat 4 cara penyelesaian utama: grafik, substitusi, eliminasi, dan gabungan. Konsep ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari seperti menentukan harga barang atau menganalisis kecepatan perjalanan. Dengan memahami SPLDP itu kita dapat memodelkan dan menyelesaikan berbagai masalah secara efektif. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menemani pada pembelajaran kali ini. Mohon maaf juga apabila ada yang salah dalam hal kata ataupun penyampaian pembelajaran. Akhir kata, kalau dalam SPLDP kita mencari satu titik temu, maka hari ini titik temu kita adalah di sini, di mana semangat belajar dan pengetahuan bertemu. Terima kasih sudah menjadi bagian dari pembelajaran hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.